Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, azzani wa azzakumullah. Saudaraku sekalian, jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahman, dan semoga senantiasa kita dimuliakan Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bertemu di dalam kajian rutinitas kita, yaitu pembelajaran dari salah satu karya tulis Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf, atau yang sering lebih dikenal oleh kita dengan sebutan Al-Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Marilah kita perhatikan bersama-sama dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga senantiasa kita diberi pemahaman yang terbaik di dalam mempelajari ilmu agamanya. Qala al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala telah berkata sang penulis, yaitu Imam Abu Zakaria Muhyiddin, yang bernama Yahya bin Sharaf, atau yang sering lebih dikenal oleh kita dengan sebutan Imam An-Nawawi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati beliau. Babun istihbabud du'a'i fis safar. Bab istihbab, dimustahabkannya ad-du'a'u fis safar, untuk berdoa di dalam suatu perjalanan. Ayyuhal ikhwah, azzani wa azzakumullah. Para bapak jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimaksud kalimat mustahab
ialah sunnah, karena kita mengenal ada beberapa sinonim persamaan kata dari sunnah. Di antaranya mustahab, ada lagi juga nafilah, ada lagi rotibah. Itu beberapa kata-kata yang sama maknanya dengan sunnah. Jadi maksudnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala mengajari kita, apabila kita dalam suatu perjalanan atau safar, berpergian jauh, maka hendaknya kita selalu ingat terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, berdoalah kepadanya. Ada beberapa doa yang dikatakan oleh Nabi lebih diijabahi untuk seorang hamba. Di antaranya apabila hamba tersebut sedang dalam perjalanan. Marilah kita lihat tentang anjuran berdoa fi safar. Dalilnya kata Imam An-Nawawi rahmatullah alaih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala waladihi, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari sahabat Nabi Abu Hurairah, maksudnya yang dikenal dengan sebutan Abu Hurairah. Adapun nama beliau ialah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Inilah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dan paling banyak hafalannya dari hafalan-hafalan hadis, sehingga beliau dikenal di zaman Nabi dengan sebutan Hafidhus Sahabah, hafidnya para sahabat. Maksudnya hafid hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala, beliau berkata, yaitu Abu Hurairah, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, thalathu da'awatin, ada 3 doa, mustajabatun, seluruhnya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
la syakka fihinna, tidak ada keraguan di dalamnya. Ini bukan berarti selain dari 3 doa yang akan disebutkan oleh Nabi, maka Allah tidak akan mengijabahi. Seorang muslim harus memiliki keyakinan selama dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kabulkan. Tidak boleh ragu dalam doa kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan untuk kalian. Ayat ini memotivasi kita supaya jangan pesimis dalam berdoa. Kita harus yakin Allah pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Cuma pengkabulan doa dari Allah tidak seperti yang dipahami oleh banyak orang. Banyak orang menganggap apabila aku berdoa lalu Allah beri, berarti dikabulkan. Tapi kalau aku berdoa Allah nggak beri, berarti apa? Nggak dikabulkan. Ini salah. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita sesuai dengan caranya, sesuai dengan kehendaknya. Kita tidak boleh memaksa Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menjelaskan ada 3 kemungkinan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seorang hamba. Yang penting hamba tersebut harus yakin dulu, optimis serta berprasangka baik terhadap Allah. Selama dia berdoa, Allah akan kabulkan. Namun makna yang pertama dari pengkabulan doa Allah Subhanahu wa taala ialah bisa Allah kehendaki dengan segera. Seorang hamba berdoa, ya Allah, berikanlah rezeki untukku hari ini 500.000, 1 juta, 2 juta, 3 juta. Untuk hari ini saja wahai Allah, karena aku butuh. Misalkan ya, dari sebelum subuh doa begitu. Ternyata hari sampai selesai tidak kunjung datang apa yang diinginkan oleh hamba ini. Apakah 500, 1 juta, 2 juta ataupun 3 juta. Lalu dia berkata, berarti Allah nggak mengabulkan doa. Udah pesimis dulu ya. Kemudian sudah berprasangka buruk, ini nggak boleh. Sebab bisa jadi Allah segerakan, tiba-tiba datang rezeki tersebut melalui apa saja yang Allah kehendaki. Atau kalau nggak datang, maka Allah akan kabulkan doa kita nanti pada hari kiamat. Tidak dikabulkan di dunia, kita berharap dikabulkan di mana? Di akhirat. Kalau doa kita dikabulkan di akhirat, kita harus bangga, senang. Karena kesusahan kita di dalam dunia bisa minta tolong sama tetangga, keluarga, teman-teman. Tapi kesusahan kita di negeri akhirat tidak akan ada yang bisa menolong kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka percayakan penuh kepada Allah. Oh, Allah nggak memberikan kepadaku hari ini, pasti insya Allah akan diberi pada hari kiamat.
Makna yang ketiga, Allah tetap mengabulkan doa kita, hanya dengan bentuk yang sama atau lebih dari apa yang kita minta. Kita minta 1 juta hari ini, tapi yang Allah beri kesehatan. Teman kita minta 1 juta hari ini diberi, namun dia sakit. Dia diberi 1 juta, namun dia sakit. Untuk berobat saja terkadang tidak cukup 1 juta. Berarti Allah mengabulkan doa kita. Kalau seandainya hari ini kita sakit sampai dibawa ke rumah sakit, kemudian sampai penyakitnya berat, kemudian mengeluarkan tidak sedikit biaya, tapi pilih mana? Allah berikan kita 1 juta tapi sakit, berobatnya 5 juta, atau Allah nggak berikan 1 juta tapi kita dijaga kesehatannya. Itulah yang dijelaskan oleh para ulama, Allah pasti mengabulkan selama kita berdoa kepada Allah. Hanya dalam 3 makna. Bisa dikabulkan dengan segera, bisa Allah tunda di hari kiamat, dan bisa dengan cara Allah memberi yang semisalnya atau bahkan lebih. Atau bahkan apa? Lebih. Ayuhal ikhwah azani wa azakumullah. Kalau di dalam hadis ini Nabi menjelaskan kepada kita, di antara doa yang diijabai oleh Allah tidak ada keraguan di dalamnya. Berarti di antaranya ya, bukan hanya terbatas 3 doa yang akan disebutkan oleh Nabi. Qala, beliau bersabda, doa yang pertama da'watul mazlum, doa orang yang teraniaya, orang yang lagi dizalimi. Berarti ini memberikan peringatan keras kepada kita, jangan pernah kita menzalimi orang lain, walaupun sedikit. Apa yang dimaksud zalim? Merugikan orang lain, tidak memberikan haknya, menindas, menyakiti orang lain. Ini semua bentuk kezaliman. Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada kita untuk saling menzalimi. Maka Allah berfirman dalam hadis qudsi, wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Aku jadikan perbuatan zalim haram di tengah-tengah kalian. Fala tadhalamu, maka jangan kalian saling menzalimi. Dalam hadis lain Nabi juga ingatkan kita, man kana indahu mazlimatan li akhi, barang siapa di antara kalian merasa pernah menzalimi saudaranya, falyatahallal yawm, maka segeralah minta dihalalkan. Maksudnya apa? Segera minta diselesaikan sebelum datang hari kiamat. Sebab kalau sudah terlambat, kita pernah menzalimi orang, nanti urusannya berkepanjangan sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala akan tegakkan kisos di antara orang yang menzalimi dan yang terzalimi. Bagaimana caranya? Orang yang sering menzalimi akan diambil kebaikan-kebaikannya, kemudian diberikan kepada orang-orang yang pernah ia zalimi. Kemudian orang yang pernah ia zalimi, kejelekan-kejelekannya diambil oleh Allah dan diberikan kepada dia yang sering menzalimi. Akhirnya
dia tidak bisa masuk surga karena sudah habis kebaikannya. Dan nanti satu persatu mereka akan datang di hadapan Allah. Orang-orang yang pernah kita rugikan, orang-orang yang pernah kita sakiti, orang-orang yang pernah kita tindas, orang-orang yang pernah kita hina, dan seterusnya. Itu akan datang satu persatu di hadapan Allah menuntut. Ini fulan pernah memukul saya, ini fulan pernah mengambil harta saya dengan cara yang tidak benar, ini fulan pernah membunuh saya, pernah menuduh saya, dan seterusnya. Akhirnya Allah pun akan berikan hukum seadil-adilnya di situ. Kalau sudah ditegakkan hukum Allah di hari kiamat, tidak ada yang namanya tebusan, sokokan, minta keringanan dan seterusnya. Sudah, ini hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi mengingatkan kita, apabila di antara kalian merasa pernah menzalimi orang lain, mintalah untuk dihalalkan. Segeralah di antara kalian menyelesaikannya dengan baik. Terlebih-lebih di sini Nabi bersabda bahwa dakwatul mazlum, doanya orang yang terzalimi, tidak ada penghalang. Artinya diijabahi. Dahulu Mu'adz bin Jabal pernah diberi amanat oleh Nabi untuk pergi ke negeri Yaman. Dalam rangka apa? Dalam rangka dakwah. Lalu dinasihati oleh Nabi, wahai Mu'adz, ittaqi da'watal mazlum, berhati-hatilah olehmu dari doa orang yang kamu aniaya. Berhati-hatilah. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena tidak akan ada penghalang antara dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan ijabahi. Bagaimana keadaan kita kalau orang yang pernah kita lukai mendoakan, wahai Allah, balaslah orang ini dengan balasan yang setimpal. Dia pernah memperlakukan saya begini. Akhirnya tiba-tiba kita naik motor, kita naik mobil, langsung apa? Kecelakaan, langsung macam-macam. Memang semuanya takdir, tetapi pasti ada sebab. Ya, pasti ada sebab. Tiba-tiba kita kemalingan, kebakaran, dan seterusnya. Dengan sebab apa? Dengan sebab orang yang pernah kita zalimi masih belum ridho, sehingga menuntut balas, berdoa terus kepada Allah, wahai Allah, berikanlah dia pelajaran. Engkau maha adil, engkau maha begini begitu. Sampai sekarang aku nggak ridho. Dia terlalu menyakiti saya, dia terlalu begini begitu. Ittaqi da'watal mazlum. Berhati-hatilah dari doa orang yang dizalimi. Kemudian doa yang kedua, wa da'watul musafir. Ini yang menjadi sisi pendalilan dalam pembahasan kita, bahwa di antara doa yang diijabahi ialah da'watul musafir, doa musafir, orang yang lagi dalam perjalanan. Artinya perjalanan safar ya. Safar kan artinya perjalanan, tetapi dimaknakan secara istilah perjalanan dengan jarak tempuh jauh. Bukan dari sini ke SD misalkan ya. Ini safar, karena kan perjalanan. Tidak. Tetapi dalam tempo atau dalam jarak tempuh yang lumayan jauh. Ini kita diberi motivasi oleh Nabi.
Apabila kita sedang perjalanan, maka perbanyaklah berdoa, karena doanya orang musafir lebih diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kesehatan, ya, kita minta kekuatan supaya lancar perjalanannya. Meskipun pakai mobil AC, pakai bis eksekutif, pakai pesawat yang kelas VIP, tetapi yang namanya perjalanan itu Nabi sabdakan qit'atun minal adab, potongan dari siksaan Allah. Pasti letih, pusing, dan seterusnya. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga kita kuat, semoga kita enggak letih, semoga kita bisa melakukan aktivitas setelah pulang dari perjalanan, dan seterusnya. Ini namanya apa? Da'watul musafir. Tidak boleh kita lalaikan momen-momen seperti yang dijelaskan oleh Nabi. Kemudian doa yang ketiga, wa da'watul walid ala waladi, dan doa orang tua untuk anaknya. Ayuhal ikhwah azzani wa azzakumullah, jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga perkara yang sangat penting kita perhatikan, karena kita sudah menjadi orang tua, punya putra dan putri kita di rumah. Maka jangan pernah kita mengucapkan kalimat doa yang jelek untuk anak-anak kita. Sekesal apapun kita, semarah apapun kita, lebih baik kalau kita lagi marah, kita doakan kebaikan. Allah yahdik ya bunai. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kepadamu wahai anakku. Susah banget kamu, ayah perintahkan sholat, ayah perintahkan begini begitu. Hadakallah, semoga Allah memberikan apa? Hidayah. Jangan karena kita kesel langsung kita ucapkan yang buruk untuk anak kita. Akhirnya Allah ijabahi. Terus yang repot siapa kalau sudah Allah ijabahi? Kita sendiri. Ada cerita, dan ini cerita yang sangat nyata ya. Imam Masjidil Haram dulu kan Syekh Sudais, ya kan? Abdurrahman As-Sudais. Kalau sekarang udah ganti ya, karena Syekh Sudais itu aktifnya sejak tahun 90-an. Waktu haji pertama saya tahun 98 saja itu masih. Nah, kemudian beriringnya waktu, beliau sudah lama nggak imamin di Masjidil Haram. Yang jelas beliau pernah lama menjadi imam tetap Masjidil Haram. Ceritanya beliau itu waktu masa kecil anak yang bandel banget, susah diatur, ya. Sampai orang tuanya itu mengarahkan beliau supaya ayo hadir kajian-kajian Al-Quran. Karena orang-orang Arab itu banyak yang memotivasi putra-putrinya untuk menghafal Quran. Sehingga tidak aneh kalau umur 10 tahun dari anak-anaknya orang Arab yang sudah dapat hidayah ya hafal Quran, itu tidak aneh, tidak asing. Tetapi ini Syekh Sudais waktu masa kecilnya bandel sekali, nggak mau, pokoknya pengennya main-main. Sampai ibunya itu kesel banget, langsung mendoakan, ya Allah, kenapa sih kamu wahai anakku susah banget ibu atur. Semoga nanti kelak dewasamu Allah Subhanahu wa taala jadikanmu sebagai imam di Masjidil Haram. Benar, doa doanya begitu. Ya. Tapi sangat keselnya. Nah, kemudian dalam berjalannya waktu langsung dapat hidayah. Sampai beliau belajar ilmu Al-Quran terus dan sukses dalam pelajaran ilmu Al-Quran.
Kemudian jadilah imam tetap di Masjidil Haram. Dulu Nabi juga pernah bercerita di hadapan para sahabatnya kisah orang yang hidup sebelum kita yang bernama apa? Juraij. Iya enggak? Juraij ialah anak soleh. Bahkan saking solehnya dia mendirikan suatu bangunan memisah dari tempat tinggalnya. Bangunan ini digunakan supaya untuk beribadah khusus. Akhirnya Juraij kalau mau sholat duha, sholat malam dan seterusnya di bangunan ini. Anak soleh. Namun kesalahannya satu kali. Waktu itu ibunya pernah memanggil Juraij sedang sholat, tidak dipenuhi panggilan ibunya. Juraij, Juraij. Tetap dia melanjutkan sholatnya. Walaupun dia sempat ragu, bagaimana wahai Allah, aku sedang sholat sunnah, tetapi ibuku memanggil. Namun dia pilih melanjutkan sholat sunnahnya. Nah, dalam hukum apabila antara perkara wajib dan sunnah berbarengan, kemudian tidak bisa dilakukan dua-duanya, maka yang kita utamakan apa? Wajib. Sekarang memenuhi panggilan orang tua wajib enggak? Wajib. Maka sholat sunnah harus dibatalkan kalau kita sedang dipanggil orang tua. Nah, ini pelajaran buat kita ya. Dipanggil orang tua itu wajib untuk dipenuhi. Sholat sunnah aja harus dibatalkan. Terkadang kita lagi ngopi kemudian ditelepon orang tua, sudah jelas-jelas ini ganggu aja ibu bapak, di cancel. Nah, namanya manggil kan zaman sekarang nggak mesti fulan dipanggil kan, bisa melalui telepon, bisa melalui WA. Ada WA dari orang tua kita langsung diabaikan, di skip. Ini bentuk panggilan. Atau kita lagi ngumpul sama teman-teman, lagi sholat sunnah aja harus apa? Harus dibatalkan, penuhi panggilan orang tua dulu. Ada apa? Setelah selesai baru kita melanjutkan aktivitas yang lain. Juraij akhirnya bikin kesel ibunya. Langsung ibunya berdoa, wahai Allah, kasihlah cobaan untuk anakku ini. Akhirnya dikasih cobaan yang berat sekali. Beliau dituduh apa? Dituduh berzina sama seorang pelacur. Padahal seorang pelacur ini berzinanya sama penggembala kambing, cuman menuntutnya dan mengakunya sama Juraij, sampai melahirkan anak. Akhirnya masyarakat berbondong-bondong untuk merobohkan bangunan rumah ibadahnya Juraij, karena wah dasar anak soleh katanya, tapi orang mesum misalkan ya kalau zaman sekarang. Tapi Juraij mengatakan, baiklah, aku akan pasrahkan semuanya kepada Allah. Aku akan tanya dulu kepada anak ini, padahal baru lahir ya. Kalau memang dia mengaku bahwa ayahnya adalah saya, berarti memang benar bahwasanya saya telah berzina dengan wanita tadi. Kemudian ditanya, siapa bapakmu? Bayi ini menjawab, bapakku si penggembala kambing. Bukan siapa? Bukan Juraij. Inilah yang dimaksud oleh Nabi bahwa bayi yang berbicara, yang sudah bisa berbicara di alam kaum ini hanya ada 3. Yang pertama Isa bin Maryam, kemudian yang kedua bayinya Juraij, dan yang ketiga bayinya Ashabul Ukhdud pada peristiwa Ashabul Ukhdud, orang yang hidup sebelum kita ya, yang Allah kisahkan dalam surat Al-Buruj. Ketika memasang parit yang di situ ada banyak kobaran api ya, kemudian siapa yang beriman kepada Allah maka harus jebur ke parit itu dan terbakar sudah. Maka ada seorang ibu yang ragu, bagaimana ini? Aku harus beriman kepada Allah tapi kasihan anakku. Tiba-tiba anaknya berbicara, ibu lanjutkan keimanan kita kepada Allah, gak apa-apa kita mati bersama ya. Akhirnya berbicara itu bayinya. Ini menunjukkan bahwa dakwatul walid ala waladi, doanya orang tua untuk anaknya betul-betul dijabah. Kalau kita berharap kebaikan untuk anak-anak kita, sekesal apapun jangan pernah melontarkan ucapan-ucapan jelek. Lebih baik kita nasihati anak kita, nah ini nggak boleh.
Jangan sampai ibu bapak melontarkan ucapan buruk kepada kamu, nanti Allah kabulkan. Hati-hati, kita ingatkan. Jadi kita harus bisa mengendalikan amarah kita. Memang kadang-kadang kita sangat pusing ya, sebel kenakalan anak-anak kita. Namun kalau kita ingat seluruhnya terhadap pelajaran yang telah diberikan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus bisa mengontrol diri. Kemudian Imam An-Nawawi rahmatullah alaih mengatakan, setelah menyebutkan hadis rawahu Abu Dawud, hadis ini riwayat Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya, wa Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi, wa qala, dan beliau berkata haditsun hasan. Hadis ini derajatnya ialah hasan. Artinya kalau istilah Imam At-Tirmidzi dalam menderajatkan hadis bahwa hadis tersebut hasan, ialah hasan li ghairihi. Hasan karena dilihat dari jalur yang lain yang mendukungnya. Adapun kalau dilihat dari satu jalur, maka hadis ini lemah. Cuma datang dengan berbagai macam jalur, banyak jalan. Maka jalan-jalan ini saling menguatkan. Terangkatlah dari derajat lemah menjadi apa? Hasan. Dan itu namanya hasan li ghairihi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ikhwatal iman azan wa azakumullah, jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita bisa simpulkan dalam pelajaran kita pagi hari ini ialah membahas hadis hasan riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dari sahabat Nabi Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad menjelaskan kepada kita di antara doa yang lebih diijabahi oleh Allah untuk kita ada 3. Ingat, bukan berarti selain 3 ini enggak ada pengijabahan. Kita harus optimis dalam berdoa, insya Allah diijabahi. Tetapi 3 ini lebih diijabahi. Yang pertama, da'watul mazlum, doanya orang teraniaya. Berarti kita harus berhati-hati dari perbuatan meskipun sedikit kezaliman. Jangan pernah kita merugikan orang lain. Jangan pernah kita meremehkan orang lain. Tidak memberikan hak orang lain. Kalau itu sudah menjadi haknya, berikan langsung udah. Jangan pernah kita mengambil milik orang lain dengan cara yang tidak benar. Banyak contohnya perbuatan-perbuatan buruk. Kemudian yang kedua, da'watul musafir, doanya orang yang lagi dalam perjalanan. Jangan antum mau safar kemana aja, gunakan momen yang baik ini. Teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya antum minta kekuatan, kesehatan, keistiqomahan. Jangan pernah kita bayangkan, saya nggak akan capek insya Allah. Naiknya pesawat VIP 1 jam selesai. Yang namanya safar, mau pesawat, mau pakai kuda, mau pakai kapal, mau pakai mobil, disabdakan oleh Nabi, qita'atun minal adab, potongan dari siksaan Allah. Pasti ada pusing, ada letih dan seterusnya. Disitulah seorang hamba harus banyak berdoa, terutama berdoa untuk keluarga yang kita tinggalkan, ya. Semoga mereka tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keistiqomahan dan yang lain-lain. Adapun doa yang ketiga, ini yang tidak kalah pentingnya karena kita sudah menjadi orang tua, da'watul walid ala waladi, doa orang tua untuk anak. Keluarkanlah ucapan-ucapan doa yang baik untuk putra dan putri kita. Meskipun mereka telah menyakiti kita, kita ucapkan doa yang baik.
Masa ada orang tua disakiti oleh anaknya, awas nak, saya balas. Nah, anak kan karena jiwanya muda ya. Ya udah kita maklumi. Yang penting kita doakan semoga diberi hidayah dan nasihat dengan cara yang baik. Tidak ada orang tua yang menuntut balas keburukan untuk siapa? Untuk anaknya. Yang ada mungkin anak melalaikan orang tua karena misalkan dia memandang sudah sukses, kemudian orang tuanya selalu merepotkan. Dia tidak memahami bahwa anak itu akan dicoba, akan semakin diberi ujian ketika orang tuanya sudah tua. Maka sekesal apapun harus kita ucapkan doa-doa yang baik untuk putra dan putri kita. Allah Ta'ala alam shawab, ini yang bisa disampaikan. Kita gunakan waktu yang selebihnya sedikit. Apabila ada yang mau bertanya, falyatafadhal minkum masyhur. Ya. Terima kasih Ustaz untuk kajian pada pagi hari ini berkenaan dengan doa orang terzalimi, doa yang bagi musafir, kemudian doa orang tua kepada anaknya. Dan mungkin para jamaah bisa bertanya dengan doa-doa, apakah ada doa khusus itu selain tiga ini, mungkin silakan. Tes. Pada para jamaah silakan tuh, ada pertanyaan dipersilakan. Ya, ada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan di sini Ustaz mengenai doa safar tadi. Jadi kata Ustaz, safar adalah salah satu apa tadi kata Ustaz yang mengenai pasti capek, pasti gitu. Nah, sekarang kalau safar kita dalam jalan-jalan misalnya rekreasi gitu kan, yang tempat yang jauh, apakah juga di situ termasuk salah satu yang dalam perjalanan tersebut doa-doa yang dijabah juga? Ya. Itu aja pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya misalkan kita rekreasi, harus kita niatkan rekreasi itu dengan niat yang baik juga ya. Untuk nyenengin anak misalkan, atau untuk memfreshkan pikiran kita, semoga setelah rekreasi ini bisa kembali fresh ya. Kemudian kita bisa lebih semangat bekerja. Segala aktivitas harus kita niatkan kebaikan, pasti nanti ada berkah. Dan termasuk juga dalam hadis yang kita pelajari, apalagi ke puncak ya, lagi musim-musimnya macet, ngeri itu ya, pasti letih, kesel. Ada istighfar di situ, khawatir nanti malah kita ngomongnya nggak karuan. Wah, macam-macam. Akhirnya apa? Belum nyampe tujuan, anak-anak kita udah diomelin semua. Gara-gara kalian sini, kayak gini, makanya udah. Nah, dari rumah sudah mengambil keputusan, ya sudah. Kedepannya apapun yang terjadi, ya dihadapi bareng-bareng kan gitu. Apabila ada sesuatu yang sangat menyakitkan kita, istighfar banyak, mohon kepada Allah. Doanya orang yang musafir, insya Allah lebih dijabahi. Apalagi kita niatkan dari rekreasi itu untuk apa? Untuk kebaikan bersama. Misalnya kita niatkan juga supaya anak-anak bisa melihat keindahan alam yang Allah ciptakan, sehingga semakin apa? Bisa mendalami dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala. Ya, oke, Bapak sudah siap. Sudah suruh ini. Ya, Pak Ustaz, terima kasih atas kesempatannya tentang doa. Mudah-mudahan bahagia. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun baginya semisal itu di surga.
Bismillahirrahmanirrahim. Mari wujudkan bersama membangun Masjid Ar-Rahman, Serpong Green Park. Niatkan sekarang menabung untuk akhirat dengan takaf, tabungan wakaf. Ada 3 pilihan: platinum 10 juta, gold 5 juta, dan silver 2 juta. Caranya mudah. Pilih salah satu takaf untuk komitmen dengan menabung selama 1 tahun. Info lebih lanjut, klik website www.arrahmansgp.com.